Kompetisi sepak bola Eropa saat ini tengah libur karena jeda internasional. Dengan demikian, Amorim memiliki sedikit waktu untuk mengenal tim barunya dan strategi apa yang akan dia gunakan. Kabarnya, Amorim akan menggunakan formasi yang selama ini ia pakai di Sporting CP, yaitu 3-4-3. Menurutnya, menggunakan formasi yang sudah sering digunakan akan lebih efektif dengan waktu persiapan yang singkat. Akan tetapi, Amorim memiliki satu kendala untuk menerapkan strategi tersebut. Kendala yang dimaksud adalah minimnya pemain setan merah yang terbiasa bermain sebagai wingback. Saat ini ada dua nama yang siap main di posisi wingback, yaitu Diego Dalot dan Nosair Mazraoui. Sebenarnya ada nama-nama pemain lain seperti Luxau dan Tyrell Malacia. Namun, kondisi mereka yang kurang fit membuat Amorim tidak memiliki pemain pelapis yang cocok. Alhasil, kompatriot Ronaldo itu pun mulai melirik talenta muda dari Akademi Manchester United. Satu nama mencuri perhatian Amorim yaitu Bendito Mantato. Mantato sendiri merupakan pemain Manchester United U18 yang bisa bermain di banyak posisi, baik bertahan maupun menyerang. Winger keturunan Angola tersebut bisa bermain sebagai wingback, fullback, dan winger. Saat ini, Mantato masih berusia 16 tahun dan dinilai bisa menjadi proyek jangka panjang bagi Amorim. Performa Mantato bersama Manchester United U18 pun cukup oke. Dari 19 pertandingan, winger kelahiran 25 Januari 2008 itu sukses mencetak 12 gol dan 2 assist. Menarik ditunggu, apakah Mantato akan menjadi bakat baru yang diasah oleh Amorim di Manchester United atau tidak? Di tempat lain, Manchester United menjual Alvaro Carreras ke Benfica musim panas ini dengan harga 7,5 juta pound sterling, tetapi menyelipkan klausul buyback senilai 16 juta pound sterling. Kini, menurut Correo, Liverpool kini serius meminati bek kiri 21 tahun itu dan pelatih baru The Red Devils. Ruben Amorim juga ingin memboyongnya kembali ke Old Trafford di bursa transfer Januari. Bek Benfica itu kabarnya memiliki klausul rilis senilai 50 juta euro dalam kontraknya. Laporan di atas juga berkata bahwa gaya bermain Carreras sempurna untuk taktik sang mantan pelatih Sporting. Dalam perjalanannya di Old Trafford, Ten Hag ternyata sempat mengalami konflik dengan para pemain Manchester United. Hal ini terjadi karena kebijakan taktisnya maupun sikap tegasnya yang terkadang sulit diterima. Perseteruan antara Ten Hag dan sejumlah pemain utama diumumkan ke publik seiring menurunnya performa tim. Tidak hanya pemain muda, beberapa pemain senior juga terlibat dalam konflik yang mengganggu stabilitas tim. Andre Onana mengatakan Ten Hag merupakan pelatih yang terlalu banyak gaya dan sulit menerima kritikan dari anak asuhnya. Christian Eriksen juga mengaku tidak menyukai pelatih berkepala pelontos itu yang terlalu sering memasang taktik monoton. Namun, sesaat setelah itu dan kekalahan yang memalukan atas West Ham, Ten Hag pun akhirnya dipecat tidak hormat dan langsung menunjuk Van Nistelrooy. Setelah beberapa kali dilatih pelatih interim Van Nistelrooy, MU justru menggacor dan menunjukkan performa cemerlang. Setan Merah meraih menang telak 5-2 atas Leicester City dan menang meyakinkan 2-0 menghadapi PAOK FC di Liga Eropa. Kemudian pasukan Setan Merah menahan juga imbang Chelsea dan kembali meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Leicester City. Para pemain Setan Merah bahagia luar biasa melihat kebangkitan Manchester United. Andre Onana mengaku ruang ganti Setan Merah jauh lebih baik dan kondusif bersama Ruud van Nistelrooy. Yang tak kalah menakjubkan adalah penampilan Amad Diallo yang berhasil mencetak brace usai dimanfaatkan Nistelrooy. Padahal sebelumnya pemain ini selalu dicadangkan oleh Ten Hag. Selain itu ada Bruno yang juga berhasil kembali mencetak gol serta membuktikan kalau Van Nistelrooy berhasil memaksimalkan kemampuannya Bruno. Sementara itu Amorim pun sudah punya target besar untuk menuntut anak buahnya untuk tampil maksimal. Makanya, banyak supporter Setan Merah langsung menjuluki Amorim sebagai the next Alex Ferguson. Namun, pelatih Portugal ini meresponnya dengan kerendahan hati. Ia menyebut dirinya masih enggak pantas disamai dengan Sir Alex yang jauh lebih baik. Kemudian, apabila Ineos menuruti keinginannya, pelatih asal Portugal ini sudah membidik beberapa pemain incaran
Seperti Amorim disebut-sebut akan merayu Pedro Gonçalves, yang mana pemain asal Portugal ini tampil memukau dengan catatan 5 gol. Ditambah lagi Amorim telah membujuk Ineos untuk segera mengamankan gelandang 26 tahun ini. Amorim juga akan merombak sektor penyerangan dengan memboyong Victor Gyökeres. Peranan striker tajam ini sangat dibutuhkan, mengingat penyerangan setan merah terkesan mandul sejauh ini. Kemudian, rencana belanja gila-gilaan Amorim tentunya akan mengancam wajah lama setan merah. Pasalnya, pelatih kelahiran Lisbon ini gak bakal segan-segan mendepak pemain yang tampil buruk. Ada nama Joshua Zirkzee dan Rasmus Højlund terancam didepak Amorim dalam waktu dekat jika mereka gagal tampil gacor. Casemiro juga terancam dipecat karena faktor usia. Ruben Amorim terpantau telah mengunjungi Old Trafford untuk pertama kalinya sebagai manajer baru Manchester United. Ia tiba di United untuk hari resmi pertamanya sebagai pelatih kepala pada hari Senin. Ia secara resmi berfoto di lapangan di mana ia melakukan tur keliling stadion. Ia dibawa ke area pers dan berpose untuk difoto di sisi lapangan, serta melihat foto-foto orang-orang yang datang sebelumnya. Pelatih kepala yang baru mendapat kesempatan untuk bertemu beberapa pemainnya, beberapa di antaranya belum dipanggil ke tim nasional masing-masing. Ia terlihat berpelukan hangat dengan Mason Mount dan Kobbie Mainoo, tertawa bersama Leny Yoro, dan mengobrol dengan produk Akademi Toby Collier awal minggu ini. Sebagai pelatih kepala tetap ketujuh sejak kepergian Sir Alex Ferguson, Amorim menghadapi tantangan besar di depannya, yaitu mencoba memperbaiki keadaan dan membawa United kembali ke puncak sepak bola Inggris. Namun, ia telah menerima musik kepercayaan dari kapten barunya Bruno Fernandes yang memilih sifat yang ia yakin akan bermanfaat bagi Amorim. Amorim dikenal sebagai pelatih yang tidak hanya percaya pada potensi pemain muda, tetapi juga melindungi mereka dari tekanan berlebih, seperti yang diungkapkan oleh Fernandes. Menurut Fernandes, Amorim selalu membela para pemain mudanya dalam setiap kesempatan, memberikan dukungan yang mereka butuhkan untuk berkembang. Dia juga selalu menjaga pemainnya agar tetap percaya diri dan memberikan yang terbaik di lapangan. Di United, beberapa pemain muda yang diharapkan bisa mendapat manfaat dari pendekatan Amorim adalah Leny Yoro, Kobbie Mainoo, Alessandro Garnacho, Amad Diallo, dan Rasmus Højlund. Para pemain ini berpotensi menjadi kunci kekuatan United untuk waktu dekat. Kedatangan Amorim tidak hanya bisa menjadi perubahan bagi skuad muda United, tetapi juga bisa menginspirasi para pemain berpengalaman untuk turut membantu membangun tim yang lebih kuat. Sebagai pelatih baru, Ruben Amorim membawa filosofi yang berbeda dari Erik ten Hag. Ten Hag sering menggunakan formasi 4-2-3-1 dengan dua gelandang bertahan. Amorim dikenal lebih menyukai formasi 3-4-3. Perubahan sistem ini bisa membuka peluang bagi beberapa pemain yang sebelumnya jarang tampil, meskipun ada juga pemain yang mungkin kehilangan posisinya.